Selamat siang Bapak, Ibu, Kakak sekalian dari Lab AI. Eh, Hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan pengerjaan tugas besar 1 kami dalam mata kuliah pembelajaran mesin. Jadi mungkin pertama saya akan menjelaskan alur dari demo ini. Kita mengikuti alur dari spek. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan terkait dengan gambaran sistem, terkait dengan implementasi FFNN dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi implementasi. Di sini kami akan run notebook dan mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan IDE dan bagaimana modeling, training dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan diakhiri dengan penutup. Mungkin yang pertama untuk gambaran sistem akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Bambang Pratama dengan NIM 1352388. Jadi kita mulai singkat dengan menjelaskan struktur proyeknya dulu ya. Jadi di struktur proyek kami ada beberapa folder. Folder pertama itu core, di mana core itu berisi sistem utama kami dan isinya itu ada layer, model dan value. Kemudian ada folder utils, di mana folder utils ini berisi tentang fungsi-fungsi bantu, seperti contohnya di sini fungsi loss function, jadi disimpannya di utils. Kemudian mulai dari core, jadi di core itu ada file value namanya. Nah, file value ini berisi kelas value, di mana kelas value ini akan menyimpan sebuah vektor data. Dan kenapa buat kelas value ini dibuat untuk mengimplementasikan sistem automatic differentiation. Jadi di kelas value ini pertama akan berisi vektor data, kemudian akan berisi vektor gradient. Dan di dalam kelas value ini juga terdapat metode-metode seperti activation function, fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi ini diimplementasi di class value, dan juga di class value ini akan diimplementasikan automatic differentiation. Oke, kurang lebih begitu untuk class value. Kemudian ke class layer. Oke, jadi class layer singkatnya adalah ya untuk merepresentasikan layer-layer pada suatu model. Jadi layer-layer ini punya beberapa atribut, kayak fungsi aktivasi pada layer tersebut, terus bobot pada layer tersebut, nilai L1 dan L2, dan input dimensi di dalamnya atau nilainya. Nah, di dalam layer ini juga terdapat penghitungan net, yaitu pada fungsi call di situ. Di situ ada perhitungan net. Kalian coba scroll dikit ke bawah. Dan layer ini juga menyimpan weight dan gradient tiap layernya. Oke, kemudian lanjut ke untuk turunan dari loss function sendiri itu sudah dihitung otomatis dari automatic differentiation. Jadi kita nggak usah nulis turunan hardcode-nya, karena kita pakai chain rule, itu sudah dihitung otomatis oleh sistem automatic differentiation. Oke, kemudian lanjut ke model. Oke, jadi di model ini berisi kelas FFNN, yaitu kelas utama kita dari tubes ini. Jadi kelas ini bisa menambah layer, kemudian bisa memprediksi setelah tambah layernya, dan terdapat juga training. Coba scroll ke bawah.
di sini ada metode training batch, di mana digunakan untuk melatih data dengan input sebuah data dan labelnya. Kemudian juga kemudian untuk skemanya adalah, jadi terdapat input sebuah dataset dan labelnya. Kemudian coba di model train batch. Nah, setelah itu data tersebut akan diubah menjadi object value. Kemudian akan dilakukan forward propagation. Coba bisa pindah ke forward propagation. Nah, di mana di sini akan dilakukan loop setiap layer dari layer pertama. Nah, hasil dari layer pertama akan digunakan untuk hasil layer berikutnya, hingga layer terakhir akan menghasilkan suatu prediksi. Oke, coba balik lagi ke batch tadi. Dan setelah itu akan dihitung loss fungsinya berapa dari prediksi tersebut. Nah, selanjutnya akan memasuki tahap backprop yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalan dulu, saya Syahrizal Bani Khairan, NIM 135236063. Model ini akan melakukan pembelajaran dengan pemanggilan fungsi fit. Jadi, fungsi fit ini akan diberikan sebuah dataset dengan beserta targetnya, diberikan juga epoch training yang akan dilakukan dalam training, dan batch size, dan learning rate. Nah, kalau dilihat, pembelajaran metode backpropagation-nya itu akan dilakukan per batch, dan ketika semua batch-nya telah di-train, itu akan dilakukan lagi sebanyak epoch, seperti dilihat di loop epoch ini. Nah, kemudian datasetnya ini akan dibagi setiap per batch, dan batchnya itu berdasarkan urutan di datasetnya dibagi berurutan, dan untuk setiap batch itu akan dipanggil fungsi train batch. Berdasarkan batch itu, kalau lihat di fungsi train batch lagi, untuk setiap batchnya itu akan dihitung gradien dari setiap forward propagation untuk setiap row di batch tersebut. Kemudian gradiennya tersebut itu adalah akan dirata-rata terhadap semua row tersebut. Nah, kemudian jika menggunakan regularisasi, karena kan yang diukur adalah loss untuk training, dan itu yang menyebabkan gradien di setiap unitnya. Ya. Untuk jika menggunakan regularisasi, loss ini akan dimodifikasi. Kalau lihat, dia akan menambahkan ke nilai loss tersebut. Misalnya jika untuk suatu nilai L2 tertentu, dia akan menjumlahkan weight kuadrat dari weight tersebut. Kemudian dirata-rata itu dikalikan faktor L2. Terus jika menggunakan regularisasi L1, dia akan menjumlahkan ke loss-nya itu nilai absolut dari setiap weight di unitnya. Terus lalu dikalikan dengan faktor L1-nya juga. Untuk regularisasi ini berfungsi untuk mengurangi overfitting. Setelah menghitung fungsi loss-nya itu, setelah regularisasi akan dilakukan back propagation yang dilakukan dengan sudah dilaksanakan dengan otomatis dengan auto grad yang sudah sebelumnya dijelaskan. Setelah itu dia akan memanggil fungsi update weights yang kemudian untuk setiap layernya, untuk setiap bobot layernya tersebut itu akan dilakukan gradient descent dengan learning tertentu dikalikan gradient setiap bobot unitnya. Itu adalah proses setiap batch training. Kemudian setelah training telah terjadi update weight dan bisa diukur akurasi model saat itu juga. Jadi untuk setiap epoch terdapat training loss dan validation loss yang bisa diukur untuk meng-track progres pembelajaran. Terusnya cukup. Oh iya, sebelumnya kami juga harusnya menjelaskan tentang bagian inisialisasi bobot. Ya. Jadi kami juga mengimplementasikan 5 fungsi inisialisasi diimplementasikan sebagai fungsi lambda. Jadi ada uniform, inisialisasi bobot dengan 0 secara normal,
dengan suatu variansi. Terus ada juga implementasi bobot head and sphere. Ini tuh diimplementasikannya sebagai untuk setiap layer variansinya itu berdasarkan input di layer tersebut. Dan sphere juga sama untuk input dari layer tersebut ditambah output di layer tersebut, yaitu terakhir yaitu output. Selain itu harusnya sudah cukup. Oke. Demikian untuk bagian gambaran sistem sudah dijelaskan. Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit di bagian FFNN ini ada fungsi untuk melakukan plot weight distribution dan gradient distribution. Juga ada save dan load yang akan digunakan pada notebook nanti. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi implementasi. Di sini saya akan menjalankan notebook dari awal. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas juga terkait dengan IDE yang kami implementasikan. Sebenarnya IDE yang kami bikin itu cukup standar ya. Ini ada bagian import dataset, kemudian kita melihat beberapa fitur, ternyata ada 12 fitur, dan untuk kategorikal ada 6, dan 6 lainnya bertipe numerik. Dan untuk missing value, itu kita tidak menemukan missing value. Dan outlier pada numerical, kami menemukan ada beberapa outlier pada data numerik, tapi hanya sedikit, hanya 0,006. Dan pada data kategorikal tidak ada outlier, dan duplikat data juga tidak ada. Dan ini distribusi dari numerik cukup normal, dan distribusi untuk kategorikal juga cukup baik. Matriks kolerasi di sini tidak ada kolerasi yang terlalu tinggi, sama dengan kategorikal juga tidak ada kategorisi yang terlalu tinggi, sehingga kita tidak perlu melakukan pembuangan fitur nantinya pada training. Kemudian ini kode untuk melakukan split training set dan validation set. Ini melakukan cleaning tadi, karena missing dan duplikat nggak ada, jadi kami tidak handle. Dan untuk outlier di numerik, kami handle menggunakan IQR. Oke, selanjutnya langsung ke bagian modeling. Jadi di sini di awal kami menginisialisasi parameter-parameter default seperti random seed, layers. Di sini layers ada 3 dengan fungsi aktivasi ReLU 2 kali dan sigmoid. Kemudian ada wake initialization, L1 dan L2 default itu tidak digunakan. Kemudian learning rate itu 0,1. Kemudian selanjutnya di sini training pertama dari model kita mengimport dari implementasi tadi. Kita menambahkan parameter-parameter default, dan di sini matrix yang kami gunakan itu akurasi, precision, recall, dan F1. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini. F1 score dari model kita itu 77,29%. Dan ini tampilan untuk distribusi weight cukup normal, dan ini untuk distribusi gradient. Baik, lanjut ke bagian analisis. Di sini kami menganalisis membandingkan beberapa parameter. Jadi di awal karena kita membandingkan banyak parameter, jadi di sini saya membuat fungsi-fungsi untuk training. Jadi kayak ada fungsi train model agar parameternya bisa kita ubah-ubah gitu, agar lebih modular. Jadi di sini ada fungsi train model, ada fungsi show matrix untuk menampilkan metrik hasil. Kemudian ada fungsi untuk menunjukkan kurva loss dari training dan validation set. Kemudian ada fungsi untuk menunjukkan weight distribution dan grade distribution. Yang pertama, kami menganalisis perbandingan dari width, perbedaan width. Jadi di sini kami menggunakan 3 variasi. Yang pertama width 4, 16, dan 64. Dari hasil dapat dilihat width terbaik adalah width 4, 41%. Karena dari yang kami analisis ini terjadi karena dataset. Jadi dataset yang kita gunakan itu cukup
tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak. Jadi ketika weight-nya banyak itu cenderung untuk overfit. Begitu juga dengan depth, kedalaman, itu yang terbaik adalah depth 1. Jadi karena dataset kita tidak terlalu kompleks dan banyak gitu. Dapat dilihat pada ketika depth-nya terlalu banyak, maka akan overfit. Pada validation loss-nya tinggi, tapi pada trend-nya rendah. Untuk pengaruh fungsi aktivasi, di sini kami menggunakan 4 variasi. Yang pertama, relu, sigmoid, tanha, dan linear. Dapat dilihat hasilnya menunjukkan linear yang paling bagus, 81%. Ini kurva loss-nya. Untuk hasilnya kenapa bisa begini, yang kami analisis karena bisa jadi dataset yang kami gunakan itu linear. Jadi sehingga untuk fungsi aktivasi non linear itu tidak terlalu bermanfaat. Kemudian ini bisa dilihat distribusi weight, distribusi grad. Kemudian selanjutnya perbandingan learning rate. Kami menggunakan 3 variasi. Yang pertama 0,1 dan 0,01 dan 0,001. Yang terbaik adalah 0,01. Karena ketika learning rate-nya terlalu besar, itu bisa jadi proses bobot yang diubah itu terlalu banyak, sehingga nanti pas training itu bakal loncat-loncat. Sedangkan kalau learning rate-nya rendah, itu bisa jadi akan menyebabkan proses training itu terlalu lama dan bisa jadi stuck di lokal maksima. Ini bisa dilihat dari kurva, yang paling stabil adalah 0,01. Kemudian selanjutnya perbandingan inisialisasi bobot. Kita menggunakan Xavier, He, dan normal. Di sini hasilnya yang terbaik adalah Xavier. Dan dari kurva loss ini agak anomali karena normal ini berada di atas ya. Itu loss-nya sangat tinggi. Bisa jadi karena memang untuk inisialisasi normal itu skala bobotnya itu tidak baik gitu. Skala bobotnya cut bentar. Untuk weight inisialisasi normal itu jelek karena skala bobotnya tidak terkontrol dengan baik. Kemudian pengaruh regularisasi, di sini kami menggunakan yang tanpa regularisasi, kemudian yang dengan L1 dan dengan L2. Yang terbaik adalah regularisasi L2. Ini terjadi karena untuk regularisasi L1 itu mereka menggunakan sparsity, jadi fitur yang tidak berguna itu benar-benar dijadikan 0, sedangkan kalau L2 itu fitur yang tidak berguna itu hanya diperkecil hingga sampai 0. Oke, lanjut kemudian. Oke, ini perbandingan implementasi kami dengan MLP sklearn. Di sini dapat dilihat F-score dari model kita itu lebih tinggi daripada sklearn. Ini bisa jadi terjadi karena memang datasetnya itu lebih cocok untuk implementasi kita gitu. Itu untuk bagian analisis. Kemudian terakhir sebagai penutup, mungkin insight-insight utama yang kami dapat itu adalah untuk parameter-parameter yang dimasukkan ketika training itu bisa disesuaikan dengan dataset. Jadi misalnya seperti tadi untuk dataset yang tidak terlalu kompleks itu width dan depth-nya itu tidak usah terlalu tinggi agar tidak terjadi overfit. Jadi itu bisa disesuaikan tergantung dataset. Kemudian untuk learning rate itu bisa disesuaikan agar tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah itu proses learningnya bisa terlalu lompat-lompat, kalau terlalu tinggi itu bisa terlalu lama. Untuk perkembangan selanjutnya, untuk agar hasil dari implementasi kami bisa lebih optimal, kita bisa mengoptimalkan juga pada proses fitur engineering. Jadi mungkin kita menambah fitur-fitur yang dapat membantu untuk proses ini gitu. Mungkin sekian dari demo tugas besar 1 kami. Sekian, terima kasih.